Sekte Api Ungu adalah salah satu dari dua sekte peringkat 4 Gunung Gua Hitam. Membandingkan sekte peringkat 4 dengan sekte peringkat 3 seperti membandingkan langit dengan tanah. Tingkat kekuatan dan akumulasi berbeda. Di seluruh laut kuburan, sekte peringkat 4 adalah penguasa absolut, menikmati banyak sumber daya. Ada banyak jenius dan bakat luar biasa di sekte tersebut. Tentu saja, mereka akan sangat ketat dalam ujian untuk orang luar. Hall Master Mo tidak memiliki niat buruk dengan pengingat dan sarannya. Itu hanya kata-kata jujur. Jika Xiao Chen adalah seseorang yang dekat dengannya, dia mungkin akan lebih tegas dan langsung menolaknya. Namun, Xiao Chen sama sekali tidak berhubungan dengan Hall Master Mo. Karena Hall Master Mo sudah memperingatkannya, dia tidak akan membuang energi lagi untuk mencoba membujuknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam aula cabang Sekte Api Ungu, pemuda yang memimpin jalan berbicara dengan lembut kepada seorang lelaki tua berjanggut putih, memberi tahu lelaki tua itu tentang perintah kepala aula. Jika Xiao Chen mengedarkan energinya sedikit, dia akan dapat mendengar apa yang sedang dikatakan. Namun, dia tidak melakukannya. Jika pihak lain ingin melakukan sesuatu, Xiao Chen hanya bisa membiarkannya melakukannya. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjanggut putih itu mengangguk sedikit dan memberi isyarat kepada Xiao Chen. Dia berkata dengan nada netral, Sekte Api Ungu kami selalu menjunjung tinggi aturan Gunung Gua Hitam. Karena itu, kami memberimu kesempatan ini. Xiao Chen berkata dengan tenang, terima kasih banyak. Jangan terlalu senang dulu. Surat rekomendasi ini tidak dapat secara langsung membawamu ke Sekte Api Ungu milikku. Kami tidak akan memberikan kelonggaran pada persyaratan ujian untukmu. Xiao Chen mengangguk dan tidak mengeluh. Aku tidak butuh perhatian khusus. Aku hanya butuh kesempatan ini. Anak muda, percaya diri adalah hal yang baik. Namun, membidik terlalu tinggi adalah. Lelaki tua berjanggut putih itu berhenti pada titik ini. Kemudian, dia berkata dengan santai, tunggu beberapa hari. Selama periode ini, cabang-cabang Sekte Api Ungu di berbagai bagian laut kuburan akan mengirim beberapa elit ke sekte tersebut. Pada saat itu, aku akan membawamu ke sekte utama, bersama dengan mereka. Orang-orang ini adalah elit dari cabang-cabang Sekte Api Ungu sejak awal. Mereka hanya mendapat kesempatan ini setelah kompetisi yang ketat dan karenanya tidak perlu diuji. Aku harap kamu bisa mengerti itu. Aku mengerti. Kalau begitu, aku tidak akan menyita waktu senior lagi. Aku akan mundur dulu. Pria tua berjanggut putih itu menatap Xiao Chen dan mengangguk sedikit. Meskipun Xiao Chen agak lemah, sikapnya cukup baik. Namun, Xiao Chen memilih sekte yang salah dengan memilih Sekte Api Ungu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 7 hari kemudian, para murid elit dari cabang Sekte Api Ungu dan Xiao Chen menaiki kapal yang sama. Dengan pimpinan lelaki tua berjanggut putih itu, mereka menuju ke Gunung Gua Hitam. Para murid elit dari berbagai cabang berkumpul di geladak, mengobrol dengan riang dan tampak bersemangat. Siapapun akan bersemangat dengan prospek memasuki Gunung Gua Hitam untuk berkultivasi. Pepatah, memasuki surga dengan satu langkah, mungkin berlaku untuk ini. Namun, Xiao Chen tidak terlalu memikirkan orang-orang ini di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya sekelompok orang ini memasuki Gunung Gua Hitam. Ketika mereka mencapai sekte utama, mereka pasti akan ditekan dengan keras. Biasanya, ketika orang-orang ini berada di cabang mereka, mereka berdiri di atas. Ketika mereka mencapai sekte utama, mereka akan menjadi rata-rata. Akan sulit bagi mereka untuk menyesuaikan sikap mereka. Mereka akan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya. Ada 3 orang dalam kelompok itu dengan kultivasi yang cukup bagus. Xiao Chen sangat menghargai mereka. Salah satunya adalah pendekar pedang berpakaian ungu bernama Bai Feng, seorang kultivator inti primal minor puncak. Keahliannya dalam menggunakan pedang sangat hebat, dan yang lebih langka adalah dia sudah menguasai jiwa pedangnya hingga 90%. Catatan TL, seperti biasa, Bai Feng ini baru, dan ini adalah ketiga kalinya nama ini digunakan. Di dalam alam 1000 besar, ini dianggap sesuatu yang luar biasa. Kebanyakan pendekar pedang sudah bisa merasa bangga ketika mereka menguasai niat pedang mereka hingga ke puncak. Namun, pria berpakaian ungu ini mencapai tingkat yang lebih tinggi,
melampaui niat pedang dan memadatkan jiwa pedang. Ada seorang pemuda yang menggunakan pedang. Dia menunjukkan ekspresi tegas dan tampak bangga. Namanya Leng Yuan. Yang terakhir adalah seorang wanita bernama Yang Qing. Seperti yang lainnya, dia juga seorang kultivator inti primal minor puncak. Dia terutama mengolah teknik kultivasi yang dikaitkan dengan es tetapi tidak mengeluarkan perasaan dingin sama sekali. Sebaliknya, Yang Qing tersenyum dan tampak ramah. Jika Xiao Chen tidak salah lihat, dia adalah yang terkuat dari ketiganya. Namun, dia tidak suka menerima perhatian khusus, jadi yang lain merasa kultivasinya sulit dikenali. Xiao Chen tidak punya tujuan apapun untuk memperhatikan ketiga orang ini. Dia hanya bosan dan sekadar mampir. Dia tidak khawatir dengan ujian Sekte Api Ungu, dia pasti bisa lulus. Yang dia khawatirkan adalah apakah Ye Zifeng ada di Sekte Api Ungu atau tidak. Jika tidak, maka dia akan datang tanpa hasil. Tanpa senior di sini, Xiao Chen mungkin akan dikorbankan oleh Sekte Api Ungu di bawah tekanan dari ketua gereja teratai hitam. Ada banyak rumor tentang master gereja misterius itu. Rumor yang paling mengerikan adalah bahwa ia pernah bertarung melawan para ahli tahap penguasa dari Sekte Buddha dan masih berhasil mundur dengan selamat, mempertahankan hidupnya. Setelah melakukan perjalanan selama 3 hari, orang-orang dari berbagai cabang menjadi lebih akrab satu sama lain. Tidak ada kekurangan persaingan, mereka semua saling bertukar jurus. Pada hari ini, di bawah dorongan semua orang, pendekar pedang terkuat Bai Feng dan pendekar pedang terkuat Leng Yuan bersiap untuk saling bertukar jurus. Mereka akan membahas siapa elit terkuat dalam kelompok ini yang menuju Gunung Gua Hitam. Keduanya berdiri diam dan membungkuk. Kemudian, Bai Feng memilih untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Bai Feng bermaksud menggunakan keuntungan dari jiwa pedang yang dipahaminya untuk merebut inisiatif dan tidak memberi kesempatan kepada pendekar pedang Leng Yuan untuk membalas. Cahaya pedang berkedip-kedip. Setiap gerakan Bai Feng, yang mengeluarkan jiwa pedangnya, mengandung aura yang kuat. Semua gerakan pedang Bai Feng berat dan sangat cepat. Tidak ada celah sama sekali. Di sisi lain, Leng Yun memiliki pedang yang tirani, keras, dan tebal. Dibandingkan dengan cahaya pedang Bai Feng yang cepat, pedang itu tampak kikuk dan sangat berat. Situasinya seperti yang diharapkan Bai Feng, dia dengan kuat meraih keuntungannya, maju selangkah demi selangkah. Kerumunan segera bersorak. Teknik pedang kakak senior Bai benar-benar luar biasa. Seseorang yang memahami jiwa pedang benar-benar berbeda. Aku ingin tahu apakah kakak senior Leng memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Itu seharusnya tidak mungkin setelah ditekan ke tingkat seperti itu. Apa peluangnya? Tepat pada saat ini, Yang Qing, yang kultivasinya mirip dengan keduanya yang bertarung, berjalan ke arah Xiao Chen dan bertanya, "Tuan Muda Xiao, apa pendapatmu?" Xiao Chen merasa pertanyaan ini agak aneh. Namun, dia menjawab dengan jujur, "Aku tidak punya pendapat." Yang Qing bingung, jadi dia bertanya, "Apa maksudmu?" Xiao Chen menjelaskan dengan suara rendah, "Pertukaran ini terlalu santai. Keduanya tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Kalau tidak, akan sulit untuk mengendalikan pertukaran ini dan mencegah cedera. Hanya ini saja tidak dapat menentukan kekuatan sebenarnya dari keduanya." Sebelum Yang Qing dapat menjawab, seorang murid yang berhubungan baik dengan Bai Feng berteriak dingin, "Benar-benar lelucon. Karena mereka berdua mengendalikan diri, itu berarti ini adalah pertukaran yang adil. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui siapa yang lebih baik?" Xiao Chen membalas dengan acuh tak acuh, "Itu karena kamu tidak mengerti para pendekar pedang. Seorang pendekar pedang yang bertarung sampai mati sama sekali berbeda dari seorang pendekar pedang yang melakukan pertukaran biasa." Saat Xiao Chen berbicara, pertukaran itu juga berakhir. Si pendekar pedang Leng Yuan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan menyarungkan pedangnya. Bai Feng dengan sopan menjawab, "Terima kasih sudah bersikap santai." Namun, dia tidak menunjukkan kegembiraan atas kemenangan itu, karena dia telah mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen. Kata-kata Xiao Chen membuat kemenangannya tampak sia-sia, membuatnya sangat kesal. "Dengan kultivasimu, apakah kamu layak membahas pedang itu? Apakah kamu mengatakan bahwa jika ada kesempatan dan jika itu adalah pertarungan sampai mati, kamu juga bisa mengalahkanku?" Bai Feng menatap Xiao Chen dan dengan dingin mengejeknya, menimbulkan tawa riuh dari hampir semua orang. Namun,
Yang King sedikit mengernyit. Kakak senior Bai ini terlalu picik. Sebenarnya, selalu ada kesempatan, bahkan sekarang. Aku bisa memasuki kondisi bertarung sampai mati kapan saja. Xiao Chen berbicara dengan acuh tak acuh di tengah tawa, dan tawa itu berhenti. Semua orang menatap Xiao Chen dengan tidak percaya. Semua orang tahu bahwa Bai Feng hanya mengejek Xiao Chen dengan santai dan sama sekali tidak memikirkan Xiao Chen. Karena itu, tidak ada yang mengira Xiao Chen akan menganggapnya serius. Ketika si pendekar pedang Leng Yuan mendengar pernyataan Xiao Chen, matanya berbinar karena spekulasi. Hehe, Tuan Muda Xiao, berhentilah bercanda. Lihat, kakak senior Bai hampir menganggapnya sungguhan. Setelah melihat bahwa situasinya agak aneh, Yang King dengan cepat mencoba meredakan situasi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah bercanda. Atau setidaknya, aku tidak pernah bercanda dengan orang asing. Wajah Bai Feng langsung tenggelam. Dia melangkah maju dan menyalak, aku pasti yang jadi bahan tertawaan, kan? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Aku di sini sekarang. Cobalah untuk menebasku dengan pedangmu. Ayo, jika kau masih tidak bergerak, kau akan menjadi cucuku. Catatan TL, kau akan menjadi cucuku adalah salah satu hinaan khas Tiongkok. Wosh! Cahaya pedang menyala, itu sangat menusuk sehingga mata semua orang sakit, dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Ketika cahaya pedang menghilang, Bai Feng sudah terbang di udara, keluar dari kapal. Dia kemudian tercebur ke laut berbintang. Semua orang di geladak menunjukkan ekspresi ngeri, tampak tercengang. Xiao Chen menatap Yang King dan mengangguk sedikit. Terima kasih atas niat baikmu. Namun, aku jarang bercanda. Yang King tertegun, tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Apa yang terjadi? Orang-orang baru tersadar setelah waktu yang lama. Mereka bergegas ke sisi kapal dan memanggil nama Bai Feng. Mereka tidak tahu kemana Xiao Chen telah mengirimnya terbang. Di dalam tempat kapten, lelaki tua berjanggut putih yang sedang menonton merasa terkejut. Serangan pisau Xiao Chen sebelumnya mungkin biasa saja, tetapi kekuatan dalam cahaya pedang itu dan niat pedang di dalamnya sangat kuat. Kalau tidak, itu tidak akan langsung menjatuhkan Bai Feng ke udara. Yang lebih penting, lelaki tua berjanggut putih itu dapat mengatakan bahwa Xiao Chen masih menahan diri dan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dari mana orang ini datang? Lelaki tua berjanggut putih itu mulai bergumam pada dirinya sendiri, merasa bahwa dia mungkin telah berpikir salah sebelumnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke geladak, Leng Yuan, yang juga seorang pendekar pedang, menatap Xiao Chen dengan mata yang sangat berbeda. Dia merasa pergantian peristiwa ini luar biasa, menderita kejutan besar. Sebagai seorang pendekar pedang sendiri, dia dapat merasakan lebih jelas kekuatan serangan pisau Xiao Chen. Wosh! Tepat pada saat ini, Bai Feng melompat keluar dari air dan mendarat di permukaan laut. Seluruh tubuhnya basah kuyup dan wajahnya pucat. Dia batuk beberapa kali, jelas merasa ini sulit untuk ditanggung. Kakak senior Bai, apakah kamu baik-baik saja? Sekelompok orang bergegas mendekat dan bertanya karena khawatir. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, wajah Bai Feng tampak tidak sedap dipandang. Bai Feng mengabaikan yang lain. Dia melangkah maju dan menatap Xiao Chen, matanya bersinar dengan keengganan untuk menerima ini. Aku menyuruhmu untuk menghunus pedangmu. Apa maksudmu dengan menggunakan tangan pisau? Apakah kamu meremehkanku, Bai Feng? Saat Bai Feng berjalan selangkah demi selangkah, dia memproyeksikan auranya dan meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya. Domain pedang diam-diam menyebar, dan Bai Feng memancarkan cahaya tajam dari tubuhnya. Rambut panjang dan pakaiannya berkibar keras. Dia menjadi seperti pedang yang sangat tajam. Oh tidak, kakak senior Bai marah. Merasakan domain pedang yang dilepaskan Bai Feng dan niat membunuh di matanya, semua orang melarikan diri, tidak berani ikut campur. Jika pertarungan sebelumnya hanya sekadar tukar-menukar, sekarang, Bai Feng benar-benar berniat membunuh. Bai Feng merasa sangat bersalah dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan terlempar begitu mudah oleh serangan pisau Xiao Chen. Awalnya, dia tidak percaya bahwa Xiao Chen akan berani menyerang, berani bergerak pada pendekar pedang inti primal minor puncak. Tentu saja, Bai Feng berharap Xiao Chen akan menyerang.
Dengan begitu, dia bisa mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada Xiao Chen. Oleh karena itu, Bai Feng berbicara dengan cara yang sangat provokatif sebelumnya. Siapa yang tahu, tepat setelah Bai Feng berbicara, dia terlempar, membuatnya sangat malu. Jika Bai Feng tidak mendapatkan kembali wajahnya, dia tidak akan bisa berbaur dengan Sekte Api Ungu di masa depan. Gambarkan pedangmu. Bukankah kamu sangat luar biasa sebelumnya? Anda bajingan. Bai Feng mengangkat auranya ke puncaknya, mengedarkan semua energi esensi sejati di tubuhnya. Dia menunggu Xiao Chen bergerak sebelum dia menyerang dengan pedangnya. Karena ekspresi Xiao Chen tidak berubah, dia mengejeknya sekali lagi. Kali ini, dia bersiap. Dia tidak percaya bahwa dia akan jatuh ke tangan Xiao Chen lagi. Kakak senior Bai, jangan berlebihan. Wajah Yang Qing tenggelam. Dia merasa bahwa Bai Feng hanya bersikap berlebihan. Niat dingin menyebar dari tubuhnya saat dia melindungi Xiao Chen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam ruangan kapten, lelaki tua berjanggut putih itu mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Dia membuat beberapa perhitungan mental. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat Xiao Chen. Namun, dia tidak menyangka melihat Yang Qing memblokir Bai Feng. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Minggir, ini tidak ada hubungannya denganmu. Bai Feng berteriak, kamu menghalangi jalanku. Berhati-hatilah, atau aku juga tidak akan melepaskanmu. Apa menurutmu aku takut padamu? Yang Qing tersenyum tipis. Namun, senyuman ini adalah kebalikan dari senyuman ramahnya yang biasa. Senyuman ini menimbulkan rasa dingin, membuat orang lain gemetar. Jelas sekali, Yang Qing marah dengan kata-kata Bai Feng. Semua orang sedikit terkejut. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Yang Qing telah menyembunyikan kekuatan yang menyaingi Bai Feng. Sekelompok orang tua di kapal melihat pertengkaran ini tetapi tidak mau keluar dan menanganinya. Xiao Chen terdiam. Tanpa diduga, setelah Bai Feng terlempar karena serangan pisaunya, Bai Feng masih tidak mengakui faktanya. Bai Feng tidak menyadari bahwa Xiao Chen telah menunjukkan belas kasihan padanya, percaya bahwa Xiao Chen telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk berbenturan dengannya. Sambil memegang pemikiran ini, Bai Feng berteriak dengan dingin, aku sudah menyuruhmu minggir, jadi kamu sendiri yang mencarinya. Dia tidak menunjukkan kepedulian pada hal lain, melampiaskan semua rasa frustrasinya pada Yang Qing. Domain pedang berkumpul di ujung pedangnya. Segera, titik cahaya pedang itu menjadi sama cemerlangnya dengan bintang, menerangi seluruh tempat. Kekuatan menakutkan terpancar dari ujung pedangnya. Angin kencang bertiup, membuat banyak orang mundur karena takut tertiup ke udara. Mereka terbang keluar dari kapal untuk melayang di atas laut berbintang. Melihat sikap seperti itu, orang-orang ini ketakutan. Keduanya akan bertarung sampai mati. Yang Qing mendengus dingin dan merentangkan tangannya. Niat dingin berkumpul dan berubah menjadi embun beku yang menyebar dari bawah kakinya. Udara seakan dipenuhi kabut. Semua orang merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Kemudian, dia mendorong De, dan sosoknya melayang di udara, menyerang titik cahaya pedang itu. Ekspresi Xiao Chen berubah secara refleks. Apa yang terjadi? Bagaimana keduanya akhirnya memulai pertarungan sampai mati? Jika mereka benar-benar bertarung dan salah satu dari mereka ceroboh, seseorang mungkin berakhir terluka parah dan mungkin kehilangan kesempatan untuk memasuki Sekte Api Ungu. Perkembangan ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, jadi Xiao Chen tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia mengeksekusi seni naga ikan baru dalam sekejap mata, bergerak seperti hantu. Gesekan yang kuat antara tubuhnya dan udara menyalakan energi esensi sejati yang melindungi di sekitar tubuhnya, membentuk lapisan tipis api ungu. Dalam sekejap, meskipun bergerak kemudian, Xiao Chen muncul di depan Yang Qing. Dia melirik titik cahaya pedang yang secemerlang bintang itu. Kemudian, dia tidak ragu untuk menarik pedang bayangan bulannya. Boom! Energi dao besar menyebar. Hanya dalam sekejap, Xiao Chen menghancurkan domain pedang Bai Feng. Cahaya pedang menyala, dan dengan suara dentang yang merdu, pedang di tangan Bai Feng hancur. Kemudian, Bai Feng memuntahkan darah sambil memegang dadanya dan jatuh dengan satu lutut. Jantung seorang pendekar pedang terhubung dengan pedangnya. Meskipun berlebihan untuk mengatakan bahwa seorang pendekar pedang meninggal ketika pedangnya patah, adalah normal bagi seorang pendekar pedang untuk mengalami cedera ketika pedangnya patah.
Perubahan mendadak dalam pemandangan ini menyebabkan Yang Qing berteriak pelan. Punggung Xiao Chen menghadap Yang Qing, tetapi angin telapak tangannya telah melewati titik yang tidak bisa dikembalikan. Dia tidak bisa lagi mengendalikannya atau menariknya kembali. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menarik kembali energi esensi sejatinya untuk mengurangi kekuatan serangan telapak tangan ini. Namun, dia sudah terlambat. Serangan telapak tangan ini akan mendarat di Xiao Chen dalam sekejap mata. Tidak ada cara untuk mengurangi kekuatannya sama sekali. Pada saat kritis ini, Xiao Chen tidak tampak bingung. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya. Bang! Tangan Yang Qing bertemu dengan tangan Xiao Chen. Rasanya seperti kekuatan serangan telapak tangannya mengalir ke laut tanpa menimbulkan riak apapun. Yang Qing langsung terkejut. Sungguh fisik yang kuat. Aliran energi esensi sejati ini juga sangat aneh. Mungkinkah Xiao Chen juga menyembunyikan kekuatannya? Semuanya terungkap dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Xiao Chen mematahkan pedang Bai Feng dengan satu serangan pedang. Kemudian, tanpa bergeming, dia menerima serangan telapak tangan Yang Qing. Itu semua terjadi pada waktu yang hampir bersamaan, menyebabkan kebingungan. Siapa yang mengira bahwa Xiao Chen sendiri dapat dengan mudah menyelesaikan situasi berbahaya ini, mengejutkan semua orang. Bang! 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 Banyak murid yang melayang di atas lautan berbintang mendarat di kapal dengan cepat. Gravitasi laut yang 10 kali lipat tidaklah mudah untuk ditanggung. Banyak orang memandang Xiao Chen dengan aneh, penuh kebingungan. Setelah itu, beberapa murid yang baik hati membantu Bai Feng yang agak menyedihkan dan memeriksa luka-lukanya. Ketika mereka mengetahui bahwa hanya jiwa Bai Feng yang terluka, mereka menjadi santai. Untuk cedera seperti itu, dia hanya perlu istirahat beberapa hari. Selama dia tidak berkelahi, dia akan pulih. Tuan Muda Xiao, kamu benar-benar menyembunyikan dirimu secara mendalam. Gadis kecil ini kagum padamu. Yang Qing menarik tangannya dengan senyuman di wajahnya. Xiao Chen berkata dengan tenang, saya tidak menyembunyikan apapun dengan sengaja, termasuk kekuatan saya. Hanya saja tidak ada yang bertanya padaku. Saya bukan orang yang bodoh. Tanpa kemampuan sejati, mengapa saya memilih Sekte Api Ungu? Sebaliknya, kamu agak berbeda. Ekspresi Yang Qing sedikit berubah, senyumnya berubah malu. Dia tidak membantah. Kalian semua sebaiknya meluruskan diri. Ini hanya masalah kecil, namun kamu bertarung dengan brutal. Apakah kamu masih ingin memasuki sekte utama? Setelah masalah itu selesai, lelaki tua berjanggut putih itu datang terlambat. Dia menunjukkan ekspresi marah saat dia menguliahi semua orang. Lalu, dia berkata dengan wajah dingin, Xiao Chen, ikut aku. Di hadapan tatapan rumit semua orang, Xiao Chen mengikuti dengan berani. Setelah Xiao Chen memasuki ruangan, kemarahan lelaki tua berjanggut putih itu segera lenyap. Orang tua berjanggut putih itu berkata, adik Xiao Chen, silakan duduk. Apakah Anda ingin teh atau anggur? Saya memiliki keduanya di sini. Xiao Chen menganggap ini lucu. Sikap orang tua ini berubah dengan sangat cepat. Cara hidup di dunia ini cukup menarik. Apa yang ada dalam pikiranmu? Senior, berterus teranglah. Haha. Tidak banyak, aku hanya ingin ngobrol santai denganmu. Anda bisa memanggil saya sebagai Marsial Paman Liu. Lagi pula, kamu akan segera menjadi murid Sekte Api Ungu. Lelaki tua berjanggut putih itu tertawa. Xiao Chen berkata, saya belum mengikuti tes. Tes? Untuk apa? Dengan kata-kata dari saya, tidak perlu ada tes. Namun, saya ingat senior memberitahu saya 10 hari yang lalu bahwa memiliki kepercayaan diri adalah hal yang baik, tetapi membidik terlalu tinggi tidaklah terlalu baik. Penatua Liu tersenyum malu dan berkata, begitukah? Saya sudah tua, dan ingatan saya tidak begitu baik. Mungkin Anda salah dengar, sudah diselesaikan. Saat kami mencapai sekte utama, Anda bisa langsung masuk dengan elit cabang ini. Ingatlah untuk mengatakan bahwa orang tua ini membantu merekomendasikan Anda. Xiao Chen sangat cerdik. Orang tua berjanggut putih ini jelas melihat potensi dirinya dan ingin menjalin hubungan baik sejak dini. Belum lagi menginginkan sesuatu darinya, setidaknya lelaki tua itu tidak ingin menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, kebanyakan orang akan menghabiskan sebagian besar hidup mereka di Sekte Api Ungu setelah memasukinya. Akan sulit untuk menghindari kontak satu sama lain di masa depan.
Xiao Chen tidak perlu mengikuti tes dan bisa memasuki Sekte Api Ungu tanpa membayar apapun. Tentu saja, dia merasa senang dengan hal ini, jadi dia memulai percakapan santai dengan lelaki tua berjanggut putih itu. Elder Liu, apakah Anda punya berita tentang senior Ye Zifeng dari Sekte Api Ungu? Penatua kamu, ekspresi lelaki tua berjanggut putih itu berubah aneh. Lalu, dia bertanya dengan agak hati-hati, apa niatmu? Itu adalah penatua tertinggi sekte kami. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah berkultivasi secara tertutup dan belum keluar. Xiao Chen menjelaskan, tidak banyak. Saya hanya mengaguminya. Dia adalah yang terkuat dari 10 ahli pedang terhebat di Laut Kuburan. Aku ingin tahu seperti apa dia. Orang tua berjanggut putih itu tersenyum dan berkata, bukannya orang tua ini meremehkanmu, tapi kamu bisa melupakan mencoba menjadikan Penatua Ye sebagai tuanmu. Apakah Anda kenal dengan Pan Huang? Penatua Ye adalah murid dari orang yang begitu legendaris. Selama bertahun-tahun, beberapa talenta luar biasa ingin menjadikan Penatua Ye sebagai tuan mereka. Selain segalanya, menjadi murid agung Pan Huang saja sudah membuat orang lain takut. Xiao Chen memutar matanya ke dalam hatinya. Saya tidak hanya mengenalnya, tetapi saya juga memegang Sabre Sovereign Medallion. Saya kebetulan adalah murid nominal Pan Huang. Namun, lelaki tua berjanggut putih itu tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen. Dia hanya menunjukkan ekspresi yang mengatakan Xiao Chen tidak akan berhasil dan tersenyum. Jadi, sebaiknya kamu tidak memikirkannya. Namun, dengan potensi Anda, memasuki sekte dalam hanyalah masalah waktu. Masa depanmu akan tetap sama bagusnya. Xiao Chen terus mengobrol santai sebelum pergi. Sekarang dia tahu bahwa Ye Zifeng berada di Sekte Api Ungu, itu baik-baik saja. Ketika Xiao Chen kembali ke Geladak, dia kebetulan bertemu dengan Yang Qing yang sedang tersenyum. Ini sedikit mengejutkannya. Dia bertanya, Nona Yang Qing, apakah ada yang ingin Anda katakan kepada saya? Yang Qing melirik Xiao Chen sebelum berkata, ikutlah denganku. Xiao Chen merenung sejenak sebelum mengikutinya ke koridor kapal yang sepi. Kamu juga di sini untuk Fiendis Demon Battlefield, kan? Yang Qing bertanya dengan suara rendah sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen merasa khawatir, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia mengeluarkan perasaan tidak terduga. Memang benar, aku dapat menebaknya. Karena Xiao Chen tetap diam, Yang Qing menganggapnya sebagai pengakuan diam-diam dan mengungkapkan ekspresi pengertian. Bagaimana? Apakah Anda ingin bekerja sama? Medan perang iblis Fiendis jarang dibuka. Pada saat itu, jika kita saling membantu, akan jauh lebih aman. Yang Qing berkedip, menatap Xiao Chen sebagai antisipasi. Xiao Chen merasa tercerahkan. Dari saat dia melihat Yang Qing, dia menyadari bahwa dia menyembunyikan kekuatannya. Ternyata itu untuk medan perang iblis Fiendis. Dalam hal ini mudah dijelaskan. Namun, dia masih belum tahu apa sebenarnya Fiendis Demon Battlefield itu. Namun, dengan menjaga kekuatan seseorang dan merahasiakannya sebelum masuk, seseorang pasti akan lebih aman. Saran yang cukup bagus. Xiao Chen tersenyum tipis dan sedikit mengangguk. Yang Qing tersenyum dan bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa kamu setuju? Bagaimana kesepakatannya? Aku bahkan tidak tahu apa itu Fiendis Demon Battlefield, apalagi apakah aku setuju atau tidak. Xiao Chen mengungkapkan senyuman lucu. Ketika Yang Qing mendengar itu, dia membuat ekspresi aneh. Dia merasa bahwa dia sama sekali tidak bisa melihat orang di depannya. Dia tidak tahu apakah pihak lain berpura-pura bodoh atau benar-benar tidak tahu. Sangat baik, saya akan menjelaskannya. Di persimpangan tiga negeri yang diberkati terdapat sisa yang dikenal sebagai medan perang iblis Fiendis. Anda harusnya tahu tentang zaman kacau sejak zaman bela diri baru saja dimulai, bukan? Xiao Chen mengangguk. Dia menyadari hal ini. Ada catatan rinci tentang hal ini dalam kitab zaman. Ketika Dao Abadi hancur, Dao bela diri belum terbentuk. Tidak ada siklus reinkarnasi atau Dao surgawi. Seluruh dunia seribu besar berada dalam kekacauan. Ada banyak konflik, dan iblis jahat lahir di tengah kekacauan, membawa bencana bagi dunia. Orde lama baru saja dihancurkan, dan orde baru belum terbentuk. Periode ini dikenal sebagai zaman kegelapan zaman bela diri, atau zaman kekacauan. Baru kemudian berbagai pendahulu muncul, satu demi satu,
dan 3.000 dao besar muncul untuk menekan iblis jahat. Dengan tatanan yang baru didirikan, zaman bela diri benar-benar dimulai. Yang King memutar matanya ke arah Xiao Chen dan berkata, "Saya pikir kamu tidak tahu apa-apa." Xiao Chen tersenyum tetapi menahan lidahnya. Dia tahu bahwa pihak lain sengaja memasang jebakan untuknya. Dia tidak membantah, hanya diam menunggu pihak lain melanjutkan. Medan Perang Iblis Fiendis adalah tempat para pendahulu dari berbagai ras melawan Iblis Fiendis. Secara kebetulan, Laut Kuburan memilikinya. 10.000 tahun yang lalu, pembangkit tenaga listrik di Laut Kuburan menempatinya sebagai lahan budidayanya sendiri. Setelah mengatakan ini, Yang King berhenti sejenak sebelum melanjutkan, pembangkit tenaga listrik ini adalah satu-satunya ahli Vena ilahi di Laut Kuburan. Ketika Xiao Chen mendengar itu, riak menyebar di hatinya. Seorang ahli Vena ilahi. Sejauh yang dia tahu, kultivator terkuat di Laut Kuburan hanyalah seorang yang mulia suci. Ini adalah tingkat kedua dari alam Laut Awan, tahap cahaya suci. Selain itu, orang-orang ini sangat langka, seperti bulu burung phoenix atau tanduk unicorn, jumlahnya kurang dari 10. Saat ini, Laut Kuburan yang luas bahkan tidak memiliki satupun tokoh berdaulat. Namun, sebenarnya ada seorang ahli Vena ilahi 10.000 tahun yang lalu. Ini terasa agak tak terbayangkan, sesuatu yang mengejutkan. Ketika Yang King melihat ekspresi Xiao Chen sedikit berubah, dia tahu pasti bahwa dia benar-benar tidak tahu tentang medan perang iblis jahat ini. Jadi, dia menjelaskan, dia dianggap sebagai satu-satunya pembangkit tenaga Vena ilahi dalam sejarah seluruh Laut Kuburan. Jika kita melihat lebih jauh ke belakang, itu sudah terlalu lama. Xiao Chen berpikir keras saat cahaya melintas di matanya. Lanjutkan, Anda telah berhasil menarik minat saya. Ketika Yang King mendengar itu, dia tersenyum. Sebelum kematian orang kuat ini, dia kembali ke Laut Kuburan dari alam besar pusat. Kemudian, dia meninggalkan warisan dan peninggalannya di medan perang iblis jahat sebagai berkat bagi generasi-generasi selanjutnya di Laut Kuburan. Xiao Chen berkomentar, senior ini benar-benar peduli dengan Laut Kuburan. Dia juga orang yang mengumpulkan 3 tanah yang diberkati bersama-sama. Sayangnya, generasi-generasi selanjutnya di Laut Kuburan tidak kompeten. Belum lagi alam Vena ilahi, sudah lama tidak ada tokoh berdaulat. Tokoh berdaulat, para kultivator tingkat ketiga alam Laut Awan, tahap berdaulat, dikenal sebagai tokoh berdaulat. Pada tingkat kultivasi ini, seseorang telah mencapai batas manusia. Lebih jauh lagi, dan seseorang akan melampaui manusia. Orang-orang yang dikenal sebagai tokoh berdaulat ini sesuai dengan gelar mereka. Bahkan di alam besar pusat, mereka adalah karakter kelas penguasa yang dapat menyapu tempat di hadapan mereka. Sangat sulit bagi seseorang untuk menjadi tokoh berdaulat. Yang King melanjutkan, medan perang iblis jahat ini dibuka setiap 20 tahun sekali. Dengan kekuatanku, aku bisa saja memasuki sekte utama sejak lama. Namun, guruku tidak membiarkanku pergi demi merencanakan kesempatan yang lebih besar untukku. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Begitu aku memperoleh kesempatan di sana, aku akan naik ke surga dalam 1 langkah, sangat meningkatkan peluangku untuk maju ke alam Laut Awan. Seorang jenius iblis dengan bakat luar biasa seperti Yang King pasti akan mampu berkultivasi hingga mencapai puncak alam inti primal utama, tingkat yang dijunjung tinggi dan diinginkan kebanyakan orang. Mencapai ranah itu hanyalah masalah waktu baginya. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa maju ke alam lautan awan. Oleh karena itu, Yang King perlu memanfaatkan semua peluang yang dia bisa. Pada saat itu, berbagai elit sekte di 3 negeri yang diberkati akan memasuki medan perang iblis Fiendis. Anda bisa dengan mudah membayangkan intensitas persaingan. Jika kita bekerja sama, peluang kita akan lebih besar. Xiao Chen tersenyum karena suatu alasan, sedikit membuat Yang King terpesona dan membuatnya curiga ada sesuatu yang tidak beres. Bagus, kalau begitu sudah beres. Ketika Yang King mendengar itu, dia berteriak kegirangan. Kalau begitu, itu kesepakatan. Saat Xiao Chen melihat Yang King pergi, dia tersenyum tipis dan pergi ke jalannya sendiri. Kerja sama bergantung pada kedua belah pihak yang memiliki kekuatan yang kira-kira sama. Jika salah satu pihak lebih kuat, maka situasinya akan sangat berbahaya bagi pihak yang lebih lemah. Xiao Chen awalnya ingin memberitahu Yang King dengan jujur bahwa dia salah membaca kekuatannya.
Keduanya tidak memiliki dasar kerja sama. Jika Yang Qing tahu tentang kehebatan tempur Xiao Chen yang sebenarnya, dia pasti tidak ingin bekerja dengannya. Namun, setelah memikirkannya, Xiao Chen tidak mengatakannya. Mungkin karena Yang Qing melindunginya sebelumnya tanpa memikirkan konsekuensinya, ingin membantunya memblokir serangan pedang Bai Feng. Oleh karena itu, hati Xiao Chen terasa sedikit tergerak. Membawa serta gadis ini mungkin merupakan cara untuk membalas hutang budinya. Jika Xiao Chen bersikeras mengatakan yang sebenarnya kepada Yang Qing, mereka mungkin tidak dapat berinteraksi dengan ramah. Terkadang, mengatakan kebenaran mungkin bukan hal terbaik bagi kedua belah pihak. Kapal melanjutkan perjalanan menuju Gunung Gua Hitam. Setelah melihat kekuatan Xiao Chen, semua elit cabang yang mementingkan diri sendiri, yang awalnya tidak mau berinteraksi dengannya, mulai mencoba berteman dengannya. Selain Leng Yuan, yang juga seorang ahli pedang, Xiao Chen tidak tertarik pada yang lain. Sebaliknya, ia memilih untuk tetap berkultivasi secara tertutup selama beberapa hari ini. 3 hari kemudian, kapal melewati penghalang tak kasat mata. Energi spiritual sekitar tiba-tiba berubah. Semua orang merasa seperti memasuki ruang yang aneh. Banyak murid di Geladak tidak dapat berdiri dengan stabil, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Energi spiritual yang murni dan padat dari tanah yang diberkati ada di mana-mana, memberikan tekanan yang besar. Fisik Xiao Chen sudah mencapai tingkat yang mulia inti primal utama. Selain itu, dia memiliki garis keturunan Azure Dragon. Setelah sedikit beradaptasi, dia merasa sangat nyaman, rasanya seperti menghadapi angin musim semi. Adapun yang lain, mereka sedikit memerah, jelas merasa ini sulit untuk ditanggung. Orang-orang ini memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bagaimanapun juga, tingkat ruang dan energi spiritual yang terkandung di tanah yang diberkati sangat berbeda. Xiao Chen melihat sekeliling. Tempat yang agak aneh ini memiliki langit biru tua, tampak seperti safir. Itu memiliki keindahan yang indah. Yang paling aneh adalah air laut di bawah kapal itu jernih dan transparan. Itu telah menjadi air laut biasa. Tidak, air ini bahkan lebih transparan daripada air laut biasa, penuh dengan energi spiritual. Ikan di dalam air tampaknya penuh dengan ki abadi, sangat mirip dengan ikan abadi yang pernah dilihat Xiao Chen. Setiap helai rumput dan setiap pohon mengeluarkan ki abadi Daois yang samar. Ketika seseorang melihat sekeliling, rasanya segala sesuatu di sini dipenuhi dengan kecerdasan. Setelah murid elit dari berbagai cabang menyesuaikan diri, mereka semua mengungkapkan ekspresi bersemangat. Segalanya tampak berbeda di tanah yang diberkati. Rerumputan dan pepohonan, ubin dan batu bata, bangunan, dan tingkat ruang semuanya lebih kuat daripada dunia luar. Penatua Liu berjalan keluar dari ruang tunggu dan mengingatkan para murid elit dengan wajah kosong, jangan hanya melihat sekeliling. Luangkan waktu untuk mengatur energi Anda dan segera terbiasa dengan tanah yang diberkati. Yang lain mengatur emosi mereka dan memejamkan mata, duduk bersila untuk mengatur energi mereka. Xiao Chen tidak merasa tidak nyaman. Dia dengan berani berdiri di sana dan terus melihat sekeliling. Segala sesuatu tentang tanah yang diberkati itu mengejutkannya. Tempat ini seperti gambaran surga di kehidupan masa lalunya. Pantas saja semua orang berebut kesempatan masuk ke tempat ini. Bakat-bakat luar biasa dari negeri-negeri yang diberkati juga mengarahkan pandangan mereka tinggi-tinggi dan tampak sangat bangga. Kembali ke aula bajak laut, beginilah keadaan Jiang Xuan dan Ling Yu. Omong-omong, jika ingatan Xiao Chen benar, Ling Yu juga berasal dari Gunung Gua Hitam. Namun, dia tidak tahu di sekte mana Ling Yu berada. Penatua Liu, yang berada di seberang dari Xiao Chen, tidak menganggap ini aneh. Dia berjalan mendekat dan menunjuk ke sebuah puncak di depan. Itu adalah puncak utama sekte api ungu kami. Di belakang itu ada beberapa puncak, semuanya puncak sekunder hingga puncak utama kita. Sekte peringkat 3 yang dapat ditempatkan di tempat ini paling banter memiliki 2 puncak gunung gua hitam. Sekte api ungu kami memiliki 5, tidak termasuk puncak utama kami. Ini adalah akumulasi dari sekte peringkat 4. Saat Penatua Liu berbicara, dia sedikit memancarkan rasa bangga. Sekte peringkat 3 yang dapat ditempatkan di sini semuanya termasuk di antara puncak sekte peringkat 3. Namun, dibandingkan dengan sekte api ungu kami, mereka tidak layak untuk disebutkan. Xiao Chen melihat sekeliling.
Black Cave Mountain adalah pegunungan yang sangat luas di laut. Tidak ada pola pada bentuknya seolah-olah ada yang sengaja membuatnya. Puncaknya juga sangat tersebar. Setiap puncak memiliki energi spiritual yang luas dan murni yang menyebar ke seluruh puncaknya, bergerak dalam siklus tanpa akhir. Faktanya, puncak-puncaknya ditutupi lapisan kabut energi spiritual seperti mimpi, tampak sangat megah. Tatapan Xiao Chen berhenti dan tertuju pada puncak yang ditunjuk oleh Penatua Liu. Dia berpikir dalam hati, pantas saja ada begitu banyak puncak sekunder. Ternyata itu adalah salah satu dari dua puncak utama. Sekte manakah yang dimiliki oleh puncak utama lainnya? Dia bertanya pada Penatua Liu. Ekspresi Penatua Liu sedikit berubah karena pertanyaan itu. Itu adalah Sekte Cakrawala Ilahi, sekte peringkat 4 lainnya dari Gunung Gua Hitam. Xiao Chen memahami beberapa geomansi. Dua puncak utama adalah pusat Gunung Gua Hitam, bertindak seperti pilar besar yang menopang langit sejak zaman kuno, berdiri berdampingan di dunia. Puncaknya mengeluarkan kekuatan yang tak terbatas. Bahkan seorang ahli Cloud Sea tidak akan berani menerobos ke puncak itu. Namun, suasana kedua puncak utama tersebut berbeda. Puncak utama Sekte Cakrawala Ilahi memiliki cahaya listrik yang membubung ke langit, memancarkan energi ungu yang mengejutkan. Ada juga suasana berkah yang beredar di atasnya. Suasana Sekte Api Ungu sedikit lebih lemah. Sekte Cakrawala Ilahi mungkin lebih unggul dalam persaingan antara kedua sekte ini dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perbedaannya tidak terlalu besar. Di dalam tanah yang diberkati, selain laut dan puncak gunung, Xiao Chen juga melihat banyak daratan dan sungai di kejauhan. Tepat pada saat ini, sebagian kabut spiritual di sekitar puncak utama Sekte Api Ungu terpisah dan membentuk jalan pelangi yang membentang dari jauh hingga ke depan kapal. Naiklah. Itu adalah lampu pengantar sekte utama. Semua orang melangkah ke lampu pengantar dengan ekspresi gembira. Tubuh mereka segera melayang ke udara dan mulai terbang menuju Sekte Api Ungu. Ketika para pengikut sekte lain melihat kelompok ini diterima oleh lampu pengantar, mereka semua mengungkapkan ekspresi iri. Hanya sekte peringkat 4, yang menempati puncak utama, yang dapat mengeluarkan lampu pengantar. Meskipun sekte mereka hanya dipisahkan oleh satu peringkat, ada perbedaan dunia. Setelah beberapa saat, lampu pengantar menghilang, dan kelompok itu mendarat di kaki puncak utama. Para administrator sekte telah berdiri di sana selama beberapa waktu. Penatua Liu, saya telah menunggu Anda untuk waktu yang lama, kata administrator berpakaian merah saat dia melangkah maju, tampak seperti teman lama Penatua Liu. Penatua Liu tersenyum dan berkata, Administrator He, Anda terlalu sopan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh cabang-cabang sekte. Mereka semua memiliki potensi yang sangat baik dan akan membawa darah baru ke sekte utama. Saya harap begitu. Para murid generasi baru Sekte Api Ungu saat ini tidak sebanding dengan Sekte Langit Surgawi. Saya akan mengatur agar mereka bergabung dengan sekte luar terlebih dahulu. Mengenai masa depan, itu akan tergantung pada mereka sendiri. Penatua Liu tersenyum menanggapi. Kemudian, dia membisikkan beberapa kata ke telinga administrator berpakaian merah. Mata administrator berpakaian merah itu berbinar. Saat dia melihat Xiao Chen, dia menunjukkan ekspresi ragu. Pria, seperti biasa, urus para murid baru ini seperti biasa. Bawa mereka ke kantor urusan luar dan biarkan para tetua sekte luar memilih dari mereka. Administrator berpakaian merah mengeluarkan instruksi, dan seseorang segera datang untuk membawa Yang Qing dan yang lainnya pergi. Administrator berpakaian merah menunjuk Xiao Chen saat dia memerintahkan dengan acuh tak acuh, kamu tetap di belakang. Saat Yang Qing mengikuti orang di depan, dia melirik Xiao Chen dan mengirim proyeksi suara. Medan perang iblis jahat akan dibuka dalam 2 bulan. Aku akan menggunakan 2 bulan ini untuk memasuki sekte dalam. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku. Seseorang akan memenuhi syarat untuk memasuki medan perang iblis jahat hanya dengan memasuki sekte dalam. Kata-kata ini mengungkapkan kekhawatiran Yang Qing bahwa Xiao Chen tidak dapat memasuki sekte dalam. Dalam hal itu, dia hanya bisa mencari orang lain untuk bekerja sama, yang pasti akan meningkatkan risikonya. Yang Qing berharap Xiao Chen dapat memasuki sekte dalam. Setelah dia dan murid-murid cabang lainnya berada jauh,
administrator berpakaian merah menatap Xiao Chen dan berkata, tunjukkan padaku surat rekomendasimu. Administrator berpakaian merah itu dengan santai memeriksa surat itu. Setelah memverifikasi keasliannya, dia berhenti melihatnya. Penatua Liu memberitahu saya tentang bakat Anda. Dia menjamin bahwa Anda tidak perlu diuji. Bahkan, dia meminta saya untuk memastikan Anda memasuki sekte dalam. Administrator berpakaian merah itu berbicara perlahan, membahas poin demi poin. Xiao Chen merasa terkejut. Tanpa diduga, Penatua Liu sangat menghargainya. Bagaimana menurutmu? Jika kamu setuju, aku akan melakukannya dan langsung mengirimmu ke sekte dalam. Itu adalah tempat yang dirindukan banyak murid baru dalam mimpi mereka. Administrator berpakaian merah itu bertanya dengan agak santai, karena tidak ada yang akan menolak hal seperti itu. Dia juga tidak percaya bahwa Xiao Chen akan menolaknya. Xiao Chen tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia mencoba memverifikasi lagi. Saya ingin bertanya apakah senior Ye Zifeng ada di sekte api ungu sekarang. Tidak ada cara lain. Dia membutuhkan jawaban yang paling dapat diandalkan. Penatua Liu sering berada di luar. Tidak ada jaminan bahwa informasinya akurat. Masih lebih dapat diandalkan untuk bertanya kepada administrator berpakaian merah ini, yang umumnya tetap berada di sekte tersebut. Mengapa Anda menanyakan hal ini? Senior Ye Zifeng belum keluar dari kultivasi tertutup selama hampir 10 tahun. Namun, saya yakin dia masih berada di sekte tersebut. Administrator berpakaian merah itu menatap Xiao Chen dengan ragu dan bingung. Penatua Liu berkata tanpa daya, Xiao Chen, sebenarnya bukan orang tua ini yang meremehkanmu. Lupakan saja tentang menjadikan senior Ye Zifeng sebagai gurumu. Dia adalah penatua tertinggi sekte kita. Dia adalah salah satu jangkar sekte api ungu dan murid Pan Huang. Mengapa Anda begitu keras kepala tentang hal ini? Ketika administrator berpakaian merah mendengar ini, dia membelai janggutnya dan tersenyum tipis. Banyak pemuda seperti ini. Mereka memasuki sekte api ungu semua karena penatua Ye Zifeng. Sayangnya, Ye Zifeng sangat pemilih. Setelah bertahun-tahun, dia hanya menerima satu murid. Lebih jauh lagi, itu setelah Master Sekte secara pribadi membujuknya. Ekspresi Xiao Chen tidak menunjukkan banyak perubahan. Selama Ye Zifeng ada di sekitar, semuanya akan baik-baik saja. Selama dia yakin bahwa Ye Zifeng ada di sini, dia bisa bersantai. Dengan sebuah pikiran, medali penguasa pedang Pan Huang muncul di telapak tangan Xiao Chen dan mulai berputar dengan cepat. Aura yang unik bagi Pan Huang menyebar dari medali itu, memancar dalam bentuk cincin ke setiap puncak sekte api ungu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di puncak sebuah puncak, di mana energi spiritual paling tebal, sebuah pintu batu terbuka. Seorang pria setengah baya yang tampan berjalan keluar. Orang ini menampakkan ekspresi ragu. Aura guru. Pada saat berikutnya, sosok orang ini melintas, diam-diam tiba di sumber aura. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ketika pria parubaya itu tiba-tiba muncul, dia mengejutkan administrator berpakaian merah dan penatua Liu. Tepat ketika mereka hendak berteriak pada Xiao Chen, untuk bertanya kepadanya apa yang sedang dia lakukan, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama. Keduanya membungkuk bersamaan, gemetar ketakutan. Salam, paman bela diri. Pria parubaya yang tampan itu tidak lain adalah murid Pan Huang, Ye Zifeng. Adik junior, kamu datang. Mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk memberitahu saya? Setelah melihat medali Pan Huang di tangan Xiao Chen, Ye Zifeng mengerti dan menyadari siapa Xiao Chen. Dia segera mengungkapkan senyum hangat saat dia berbicara kepada Xiao Chen. Plop, ketika penatua Liu mendengar ini, lututnya menjadi lemah karena ketakutan saat jantungnya berdebar kencang. Sial, apakah kamu mencoba menakut-nakuti orang tua ini sampai mati? Adik junior, merasa pusing, penatua Liu jatuh ke tanah, benar-benar bingung. Ye Zifeng pernah menghabiskan beberapa waktu mengikuti Pan Huang. Dia telah mendengar Pan Huang menyebutkan masalah Sabre Sovereign Medallion sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Ye Zifeng melihat Sabre Sovereign Medallion, dia langsung menebak identitas Xiao Chen. Mengingat kemampuan Pan Huang, tidak ada yang bisa menipu Sabre Sovereign Medallion. Hanya ahli pedang sejati yang akan menerima pengakuannya. Xiao Chen menyingkirkan medali Sabre Sovereign dan memberi hormat dengan tangan ditangkupkan.
Kakak Ye terlalu sopan. Diri yang rendah hati ini tidak layak menerima sapaan seperti itu. Ye Zifeng tersenyum tipis dan mengukur Xiao Chen dengan hati-hati. Matanya segera berbinar. Sungguh hebat, dia telah melangkah lebih jauh dengan memahami energi Dao besar Sabre Dao. Ye Zifeng melirik administrator berpakaian merah dan Elder Liu. Kemudian, dia berbalik dan berkata, adik laki-laki saya ada di sini untuk mencari saya. Saya pribadi akan berbicara dengan Sekte Master tentang masalahnya. Kalian berdua tidak boleh membocorkan hal ini dan membiarkan siapapun mengetahui hal ini. Sebelum tatapan Ye Zifeng, administrator berpakaian merah dan Elder Liu merasakan tekanan seberat gunung. Keringat mengucur dari dahi mereka saat mereka menjawab dengan rasa takut dan tulus. Kami mematuhi instruksi marsial Grand Paman. Ye Zifeng mengungkapkan senyum puas. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, membungkus Xiao Chen dengan cahaya pedang, dan terbang langsung ke awan. Lama setelah Ye Zifeng pergi, administrator berpakaian merah dan Elder Liu akhirnya merasakan tekanan mereda, merasa seperti mereka terbebas dari beban yang sangat besar. Ternyata Paman Agung Bela Diri telah menembus alam langit berbintang setelah tetap berkultivasi secara tertutup selama bertahun-tahun. Administrator berpakaian merah mengungkapkan ekspresi rasa hormat dan kagum saat dia melihat ke arah menghilangnya Ye Zifeng. Penatua Liu menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan agak lemah, Administrator He, maaf. Aku hampir membawa masalah padamu. Kali ini, saya benar-benar salah menilai dan hampir membiarkannya berkembang menjadi sesuatu yang bermasalah. Administrator berpakaian merah tersenyum dan berkata, mengapa harus meminta maaf? Penatua Liu, mengawal adik laki-laki Paman Bela Diri ke Sekte Utama jelas merupakan kontribusi yang besar. Tunggu saja di sini selama 1 atau 2 hari. Martial Grand Paman pasti akan mengirimkan hadiah. Mendengar itu, Penatua Liu berpikir sejenak sebelum tertawa penuh pengertian. Haha, itu benar. Saya tidak berpikir sejauh itu dan hampir salah paham. Namun, adik junior Paman Bela Diri. Tidak peduli bagaimana Tetua Liu mengatakannya, itu terdengar canggung. Namun demikian, jika Penatua Liu tidak menyebut Xiao Chen seperti itu, dia tidak dapat memikirkan alamat yang cocok untuknya. Ye Zifeng adalah penatua tertinggi dari Sekte Utama. Dalam senioritas, dia bahkan lebih tinggi dari Master Sekte. Namun, Xiao Chen adalah adik laki-lakinya. Ini berarti senioritas Xiao Chen sekarang lebih tinggi daripada Master Sekte. Ini benar-benar berantakan. Namun, Martial Grand Paman mengatakan untuk tidak membocorkannya. Karena dia mengatakan itu, dia pasti punya niatnya sendiri, jadi jangan pernah membocorkannya, kata administrator berpakaian merah sambil melirik ke arah Penatua Liu. Penatua Liu tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya sudah hidup selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui prinsip ini? Ayo, kita sudah lama tidak bertemu. Ayo pergi dan minum. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Yang King tidak akan pernah menduga bahwa Xiao Chen, yang dia khawatirkan tidak bisa memasuki Sekte Dalam, langsung dibawa pergi oleh Ye Zifeng, karakter legendaris di Sekte Api Ungu. Di puncak-puncak utama, cahaya 7 warna menyebar. Energi spiritual di sini sangat padat, memberikan tekanan yang sangat besar. Bahkan dengan tubuh fisik Xiao Chen, yang menyaingi seorang kultivator inti primal utama, dia masih merasa agak sulit untuk menahannya dan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Xiao Chen mengamati sekeliling dan merasa terkejut. Tempat ini seakan memuntahkan energi spiritual setiap saat. Kabut pelangi di sekitarnya seperti air terjun berwarna-warni. Mungkinkah tempat ini adalah mata air roh alami, dan puncaknya adalah sumbernya? Ketika Ye Zifeng melihat Xiao Chen melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dia berkata dengan lembut, seluruh tanah yang diberkati adalah mata air roh alami yang terus-menerus memancarkan energi spiritual. 2 puncak utama adalah sumbernya. Sebagian besar energi spiritual di seluruh lautan kuburan berasal dari 3 negeri yang diberkati. Selama beberapa tahun terakhir, saya berkultivasi secara tertutup di sini dan jarang keluar. Ketika Xiao Chen mendengarnya, dia merasa sedikit terkejut, karena aura Ye Zifeng tampak seperti ada dan tidak ada saat melayang di seluruh dunia. Ye Zifeng jelas memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada yang dilihat oleh Yang Mulia Bintang Xiao Chen sebelumnya.
Oleh karena itu, Xiao Chen bertanya-tanya mengapa dia masih berkultivasi secara tertutup. Kakak Ye, kamu sepertinya bukan seorang pemuja bintang lagi. Saya tidak lagi seperti itu 5 tahun yang lalu. Lalu, mengapa kamu masih berkultivasi secara tertutup? Karena Ye Zifeng sudah menerobos, mengapa dia tetap berkultivasi secara tertutup? Saat ini, dia seharusnya berkeliaran di dunia dan bertarung dengan orang-orang yang memiliki kultivasi serupa. Dia harus menguji apa yang dia peroleh dalam budidaya tertutup dan meningkatkan lebih jauh melalui lebih banyak pemahaman. Ye Zifeng tersenyum tipis dan tidak menjawab. Sepertinya ada yang lebih dari ini. Namun, dia mengubah topik pembicaraan. Adik laki-laki, apakah kamu di sini untuk menghindari bencana? Xiao Chen merasa terkejut saat menatap Ye Zifeng dengan pandangan aneh. Sebelum dia membicarakannya, Ye Zifeng sudah tahu. Apakah dia terlalu mudah ditebak? Tidak aneh. Aku tahu asal-usulmu. Kau pasti berasal dari tempat yang sama dengan Master, dari alam Kunlun. Sebagai sesama pendekar pedang, aku bisa melihat bakat dan kekuatanmu. Jika kau ingin bergabung dengan sekte api ungu ini benar-benar tidak akan mampu menahanmu. Sebaliknya, itu akan menundamu. Ye Zifeng buru-buru membagikan analisisnya secara terperinci. Kebanyakan pendekar pedang bangga. Kecuali itu sesuatu yang sangat sulit, kau tidak akan menaruh harapanmu pada seorang kakak senior yang belum pernah kau temui sebelumnya. Nada dan ekspresinya tenang, matanya yang berlumpur tampak seperti bisa melihat menembus segala sesuatu di dunia. Xiao Chen merasa terkejut. Setelah berpikir lama, dia akhirnya menemukan frasa untuk menggambarkan kakak seniornya yang mudah. Tulus dan jujur. Itu benar, tulus dan jujur. Ye Zifeng tidak berpura-pura menjadi senior atau ahli dan berpura-pura sangat terpelajar. Dia juga tidak terlalu hangat, yang akan memberi kesan munafik kepada orang lain. Nada bicara Ye Zifeng tenang, dan sikapnya hangat. Dia berbicara dengan kecepatan terukur yang terdengar meyakinkan dan menyenangkan. Entah mengapa, Xiao Chen memiliki kesan yang baik tentangnya. Dia memberi hormat dengan kepalan tangan dan berkata, Kakak Ye, analisismu benar. Xiao Chen memang di sini untuk menghindari bencana. Pada akhirnya, kulit Xiao Chen terlalu tipis. Dia masih terlalu malu untuk memanggil Ye Zifeng sebagai kakak senior, jadi dia hanya bisa memanggilnya sebagai kakak untuk saat ini. Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Ye Zifeng tentang bagaimana dia bertemu dengan ular Jiao dan bahwa gereja teratai hitam mengejarnya karena suatu alasan. Ye Zifeng mendengarkan dengan tenang. Ketika Xiao Chen selesai, Ye Zifeng tidak terburu-buru menjawab, menunjukkan ekspresi kontemplatif. Masalah Xiao Chen dapat menyebabkan seorang yang mulia suci menunjukkan ekspresi seperti itu. Sepertinya gereja teratai hitam tidak sesederhana itu. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan gugup. Sebenarnya, dia sudah lama mendengar bahwa gereja teratai hitam adalah faksi yang sangat istimewa, terutama karena master sekte mereka, yang sangat misterius. Gereja teratai hitam agak sulit dihadapi. Aku akan melakukan apa yang aku bisa. Ye Zifeng tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia menatap Xiao Chen dan berkata, tidak perlu terburu-buru untukmu. Aku bisa tahu dari auramu bahwa terobosan sudah dekat. Tinggallah di tempatku selama periode ini dan berkultivasi dengan benar. Jika ada yang kau butuhkan, kau bisa memberitahu keponakanmu. Aku akan memperkenalkan kalian berdua. Keponakanmu, itu pasti murid yang disebutkan oleh administrator berpakaian merah, yang dengan enggan diterima Ye Zifeng. Bibir Ye Zifeng bergerak sedikit, dan gelombang suara tak kasat mata menyebar di udara. Setelah beberapa saat, aura tajam mendekat dari tengah gunung. Sosok lincah melompat-lompat di jalan pegunungan yang terjal. Xiao Chen bertanya-tanya dalam hati, mengapa aura ini terasa agak familiar. Orang yang datang mendarat dengan gembira dan bergegas ke Ye Zifeng. Kemudian, Xiao Chen menunjukkan ekspresi sedikit tertegun saat dia menahan keinginan untuk tertawa, yang membuatnya tampak tak terduga dan tenang. Orang yang datang masih muda dan memiliki kebanggaan yang tak tertahankan tertulis di wajahnya, memamerkan ketajamannya. Di usia yang begitu muda, orang ini telah menembus puncak alam inti primal setengah langkah dan mencapai alam inti primal minor tahap awal. Orang ini juga memancarkan aura kuno yang tidak jelas dari Great Desolate Aeon. Orang ini tidak lain adalah Ling Yu, yang pernah ditemui Xiao Chen beberapa kali sebelumnya.
Ini adalah Ling Yu yang pernah bertanding dengan pemuda elegan Jiang Xuan di Pirate Hall, meraih lebih dari 30 kemenangan berturut-turut di ring duel. Ketika Ling Yu melihat Xiao Chen, dia mengungkapkan keterkejutannya. Sebelum Ling Yu dapat mengajukan pertanyaan apapun, dia mendengar Ye Zifeng berkata dengan tenang, "Ling Yu, sambut paman seperguruanmu, Xiao Chen." Ah, ini mengejutkan Ling Yu saat itu juga. Ekspresinya berubah sangat menarik. Ling Yu yakin bahwa dia tidak salah dengar, dia mengerti setiap kata dari apa yang dikatakan gurunya. Namun, ketika kata-kata ini disatukan, dia benar-benar bingung dengan artinya. Ling Yu menatap Xiao Chen, lalu ke Ye Zifeng. "Guru, apakah kamu mempermainkanku?" Dia pasti mempermainkanku. Namun, ketika Ling Yu melihat ekspresi setuju Ye Zifeng, pikiran Ling Yu menjadi kacau. Dia menunjukkan senyum yang tampak lebih buruk daripada wajah yang menangis. Kemudian, dia melakukan penghormatan dengan tangan terkepal dan membungkuk. Ling Yu menyapa paman seperguruan Xiao Chen. Xiao Chen tertawa dalam hatinya. Dia merasa bahwa saudara senior ini layak untuk dikenal. Xiao Chen mengingat kembali ketika Ling Yu merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Saat itu, dia mengira Xiao Chen ingin berteman dengannya, jadi dia dengan dingin menolak Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen murah hati dan tidak keberatan, dia bukanlah orang suci dan tidak bisa tidak merasa sedikit tidak senang saat itu. Oleh karena itu, dia sekarang merasa ekspresi di wajah Ling Yu benar-benar menyenangkan. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Keponakan marsial bersikap terlalu sopan. Akulah yang membutuhkan perhatian keponakan marsial di masa depan." Ye Zifeng berkata dengan serius sambil mengangguk, "Paman martialmu akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku akan menyerahkan semua hal sepele kepadamu. Paman martialmu." Ketiga kata ini sangat sederhana, tetapi bagi Ling Yu, kata-kata itu terdengar seperti digunakan untuk memarahi seseorang, lebih buruk daripada kakekmu.